Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ABDSIE. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas FP03 mengenai HDR. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Angguna Malia, Muhammad Irza Zulika, Silvria Adesti Dasuha, dan saya sendiri, Zahra Tifa Septiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HADR. Nah, HADR atau High Availability Disaster Recovery adalah teknologi yang dirancang untuk menjaga ketersediaan dan pemulihan basis data dengan cara mereplikasi data dari server utama atau primary ke server cadangan atau standby. HADR ini memastikan agar layanan basis data tetap berjalan walaupun terjadi kegagalan atau kerusakan pada server utama. Selanjutnya adalah konfigurasi HADR. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan konfigurasi HADR. Yang pertama adalah menyiapkan dua server, yakni primary server dan juga standby server. Primary server merupakan server utama yang menangani semua transaksi baca dan tulis dari aplikasi atau klien. Primary merupakan sumber data utama yang harus selalu diperbarui dan juga aktif. Sementara standby merupakan server yang berfungsi sebagai cadangan atau salinan dari primary, yang hanya menerima transaksi baca saat diizinkan, yakni dengan fitur ROS, dan tidak menerima transaksi tulis. Setelah menyiapkan dua server, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi DP2. Konfigurasi yang dilakukan adalah mengaktifkan HADR ROS dan juga standby ISO. ROS sendiri memungkinkan server standby untuk menerima permintaan baca atau read-only selama HADR aktif. Sementara untuk standby ISO dilakukan untuk memastikan semua query read-only pada standby mengikuti pengaturan isolasi tertentu untuk menjaga integritas data selama operasi baca di standby. Yang ketiga adalah konfigurasi log arsipel, yakni dengan membuat directory untuk menyimpan log arsip dan menyimpan log di folder yang dibuat. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi data selama HDR. Jadi untuk parameter log arsipel yang digunakan adalah log archmet 1. Setelah melakukan konfigurasi log arsipel, yakni melakukan backup database. Backup database dilakukan dengan dua cara, yakni offline dan online. Offline dilakukan tanpa koneksi pengguna, sementara backup online memungkinkan pengguna tetap terhubung selama proses backup berlangsung. Setelah melakukan proses backup, langkah selanjutnya adalah melakukan transfer file backup dari primary ke standby. Untuk cara melakukan transfer di sini menggunakan SCP, kemudian directory dan juga file dari backup. Selanjutnya di sini adalah alamat dari server tujuan, yakni server standby. Setelah transfer berlangsung dan berhasil, selanjutnya adalah melakukan restore database pada server standby. Nah, untuk restore database di server standby ini dilakukan tanpa roll forward karena standby akan sinkron dengan primary melalui log HDR. Kemudian setelah dilakukan restore, yakni mengupdate parameter HDR. Terdapat beberapa parameter HDR yang harus diupdate. Yang pertama adalah HDR localhost dan HDR remote host. Setelah itu ada HDR local switch dan HDR remote switch. Untuk HDR localhost dan HDR local switch digunakan sesuai dengan IP dan juga switch yang telah ditentukan dari server primary. Sementara untuk yang remote sesuai dengan server standby. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi server alternatif. Konfigurasi ini akan memungkinkan aplikasi untuk secara otomatis diarahkan ulang menuju standby jika primary tidak tersedia, sehingga memastikan kontinuitas akses data tanpa perlu konfigurasi tambahan dari sisi klien. Nah, untuk primary di sini alternatif hostname-nya adalah menggunakan server standby, IP dari standby dan juga portnya juga sama. Sementara untuk standby dia menggunakan IP dan port milik primary. Langkah yang 9 adalah melakukan konfigurasi firewall, yaitu menambahkan aturan firewall agar kedua VM dapat berkomunikasi melalui port HDR. Nah, untuk melakukan edit pada IP tables ini, ditambahkan dua buah baris yang menuliskan the port untuk server dari primary dan juga the port untuk server standby. Untuk primary di sini ada 5503 dan juga untuk standby 5504. Setelah konfigurasi firewall berhasil, selanjutnya adalah menjalankan HDR.
kita menjalankan HADR pada dua buah server, primary dan juga standby. Untuk server standby, di sini komen yang dijalankan adalah db2.hdr on database, untuk nama database-nya adalah bioskop, as standby karena untuk VM standby ini dijalankan sebagai standby. Sementara untuk primary, komen yang dijalankan adalah db2.hdr on database, untuk nama database-nya adalah bioskop as primary karena server VM primary role-nya di HDR sebagai primary. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian replikasi data. Nah, tujuan utama dari replikasi data pada HADR sendiri ini, atau yang biasa disebut dengan High Availability Disaster Recovery, di mana di sini replikasi data dari server primary ke server standby itu adalah untuk memastikan sinkronisasi data itu berjalan dengan baik. Yang mana ada dua bagian bisa dipecah, yaitu menjaga agar data di server standby selalu diperbarui sesuai dengan perubahan yang ada di primary, atau istilahnya transaksi di primary itu akan direplikasi dengan benar di server standby. Lalu yang kedua ada risiko kehilangan data berkurang, sehingga ketersediaan layanan yang ditampilkan itu adalah dapat dipercaya. Oke, selanjutnya ada bagian A1, yaitu koneksi ke database. Di sini kita akan melakukan koneksi ke database pada dua server, yaitu server primary dan juga server standby. Di sini kita akan menggunakan database yang sudah kita buat, yang kita simulasikan juga pada praktikum ini, yaitu database bioskop. Di sini kita memastikan bahwa kita setelah melakukan koneksi dengan baik itu di server primary maupun di server standby. Untuk selanjutnya ada bagian A2, yaitu transaksi pada server primary. Nah, ini akan dibagi. Untuk yang pertama ada bagian A, yaitu menginput data ke dalam tabel bookings. Di sini kita akan memasukkan data baru dengan booking ID, yaitu BO13. Lalu ada user ID-nya U005 dan seterusnya pada gambar di sebelah kiri. Nah, untuk gambar sebelah kanan sendiri ini adalah menunjukkan bahwa data yang telah dimasukkan ke dalam tabel booking itu sudah berhasil ditambahkan, sehingga hasilnya akan menambahkan satu kolom baru, yaitu dengan booking ID BO13. Nah, proses ini dilakukan untuk menambah data booking yang nantinya akan direplikasi dengan baik ke server standby. Untuk selanjutnya ada bagian B, yaitu menginput data pada tabel movies. Sebelumnya sudah dilakukan untuk input data pada tabel booking. Selanjutnya kita akan melakukan input data pada tabel movies. Di sini kita akan memasukkan data baru, yaitu dengan movie ID MO13 ke dalam tabel movies. Lalu juga ada title-nya Joker, dan untuk data seterusnya pada gambar di sebelah kiri. Nah, untuk gambar sebelah kanan ini adalah membuktikan bahwa transaksi yang telah kita lakukan itu sudah berhasil ditambahkan di tabel movies, sehingga pada result yang dihasilkan akan bertambah satu kolom di bawah, yaitu dengan movie ID MO13. Nah, proses ini dilakukan untuk menambah data movies yang nantinya akan direplikasi dengan baik ke server standby. Untuk selanjutnya ada bagian C, yaitu membuat prosedur untuk menghapus film tertentu pada tabel movies. Nah, di sini kita akan membuat prosedur yang bernama delete movies, di mana ini akan digunakan untuk menghapus data film tertentu pada tabel movies yang didasarkan pada movie ID. Nah, prosedur ini tuh akan disimpan di dalam server primary, dan ini akan memungkinkan penghapusan film dilakukan dengan parameter movie ID yang nantinya kita akan masukkan. Oke, untuk selanjutnya ada bagian A3, yaitu melihat pembaruan data pada server standby. Jadi setelah sebelumnya dilakukan beberapa transaksi pada server primary, selanjutnya kita akan memastikan bahwa transaksi tersebut telah direplikasi dengan baik pada server standby. Nah, untuk yang pertama ada bagian A, yaitu melihat pembaruan data pada tabel bookings. Di sini kita akan memeriksa tabel booking di server standby untuk memastikan bahwa data yang telah kita masukkan pada tabel primary tadi berhasil ditambahkan juga pada server standby. Nah, yang telah kita tambahkan tadi adalah booking ID, yaitu BO13, dan pada gambar sebelah kiri booking ID BO13 ini berhasil muncul pada result. Nah, untuk bagian B ada melihat pembaruan data pada tabel movie. Jadi sebelumnya sudah dilakukan pembaruan data di server primary, yaitu dengan menambahkan
Movie ID MO13. Nah, buktinya di server standby ini berhasil direplikasi dengan baik, sehingga pada result di server standby ini muncul kolom baru yaitu MO13. Oke, selanjutnya Anda melihat data pada tabel showtime. Di sini kita memastikan bahwa data real time pada server standby dapat diakses dan sama dengan yang sudah dilakukan dengan primary. Selanjutnya adalah kita akan melakukan takeover. Nah, sebelum melakukan takeover, maka diperlukan melakukan pemeriksaan status HADR pada masing-masing server. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kita dapat melakukan takeover pada server yang benar, yakni standby. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan status HADR, di mana pada gambar yang sebelah kiri, kita memeriksa status HADR atau role-nya yang terkini adalah sebagai primary. Begitu pula yang kanan, role-nya sebagai standby. Selanjutnya kita melakukan takeover by force pada server standby, di mana takeover yang dilakukan adalah dengan by force. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan operasional sistem ketika server primary tidak dapat diakses atau mengalami masalah yang cukup serius. Nah, proses takeover ini memaksa server standby untuk mengambil alih peran sebagai server utama, meskipun tidak mengikuti prosedur failover normal yang lebih terstruktur dan memerlukan waktu sinkronisasi data yang lebih panjang. Dalam kasus ini, lokasi penyimpanan server primary mengalami bencana sehingga server mengalami kelumpuhan dan tidak bisa diakses. Kemudian kita melakukan takeover by force dan memeriksa status HADR pada server primary baru yaitu standby, yang sebelumnya role-nya adalah standby, sekarang berubah menjadi primary. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan transaksi pada server primary baru setelah takeover berhasil dilakukan. Di sini, kita melakukan transaksi yaitu menjalankan prosedur add tickets, di mana pada gambar di sebelah kanan jumlah tiket yang sebelumnya berjumlah 78 setelah dijalankan prosedur add tickets, jumlahnya bertambah menjadi 93. Kemudian kita juga melakukan transaksi lain pada server primary baru setelah takeover berhasil dilakukan, yaitu menjalankan prosedur delete movies, di mana pada movie ID M013 terhapus setelah dijalankan prosedur delete movies. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai recovery replikasi pada server primary lama. Nah, untuk langkah pertamanya, mengaktifkan kembali server primary dan menjadikan server primary lama sebagai server standby. Nah, di sini untuk komennya yang pertama db2 start, baru db2 start HDR on database bioskop as standby. Selanjutnya, di sini melakukan pengecekan data pada masing-masing tabel. Nah, yang pertama di sini melakukan pengecekan data pada tabel bioskop, di mana data booking ID B013 masih ada dan tersimpan. Nah, ini datanya. Nah, selanjutnya melakukan pengecekan pada tabel movies, di mana data movie ID M013 sudah terhapus dan tidak terdapat pada kolom tabel movies. Selanjutnya, melakukan pengecekan pada tabel show times, di mana kolom tiket count masih tetap 93 dan tidak kembali seperti semula. Maka langkah selanjutnya melakukan takeover secara normal pada server standby, dengan pertama melakukan connect to database bioskop, baru melakukan takeover dengan command db2 takeover HADR on database bioskop. Selanjutnya melihat status HADR pada server standby. Nah, di sini untuk statusnya HADR connect status. Nah, ini statusnya sudah connected, dan di sini juga melihat status HADR pada server primary, di mana statusnya juga connected. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.